Pemirsa, pemerintah Purbalingga menggenjot vaksinasi pelajar untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk mensukseskan gelaran vaksinasi ini, sejumlah warga dilibatkan. Sedikitnya 2.500 pelajar dan masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama dengan vaksin Sinovac di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga. Vaksinasi bagi pelajar digenjot oleh pemerintah kabupaten seiring dimulainya pembelajaran tatap muka. Vaksinasi menjadi syarat mutlak digelarnya pembelajaran tatap muka yang diajukan pemerintah setempat. Percepatan vaksinasi juga digencarkan untuk menurunkan status level PPKM menjadi level 2. Mengingat saat ini Kabupaten Purbalingga masih berada di level 3. Sementara itu pemirsa, BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat bagi vaksin Sinovac untuk disuntikan ke anak usia 6 hingga 11 tahun. Untuk anak di bawah 6 tahun hingga kini masih dalam penelitian. Izin pemberian vaksin ini menyusul setelah evaluasi penggunaan vaksin untuk kelompok usia 12 hingga 17 tahun. Vaksinasi anak menjadi penting karena pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan. Vaksinasi menjadi salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tanah air. Sementara untuk anak di bawah 6 tahun masih dalam tahap penghimpunan data. Kami dapat menyampaikan pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi ini menyusul pada izin penggunaan sebelumnya yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun. Anak usia 6 hingga 11 tahun kini sudah bisa divaksin, butuh kesadaran para orang tua untuk bisa mensukseskan vaksinasi anak ini dengan tidak ragu mengantarkan anak mereka untuk disuntik. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Jen Supardi sebagai ahli vaksinasi. Selamat sore Ibu Jen. Selamat sore. Ya, ini menarik ya, kabar baik tentu di mana anak usia 6 hingga 11 tahun sudah ada vaksinnya. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya, ini seperti apa sudah diperbolehkannya anak untuk disuntik? Begini, ini perlu diluruskan. Jadi vaksinnya sudah ada untuk anak 6 sampai 11 tahun. Iya. Bisa dipakai maksudnya, ya. Tetapi pengadaan untuk kelompok itu belum. Jadi keputusannya itu nanti ditunggu dari Kementerian Kesehatan. Betul, ya. Kementerian Kesehatan mengatakan awal 2022, kabarnya begitu ya? Belum tahu. Jadi ini ini harus dikaji dulu oleh Komite ALDI. Ya. Nanti setelah dari Komite ALDI menyatakan ya memang bisa dilaksanakan, visible untuk dilaksanakan, sebaiknya kapan dilaksanakan, maka Komite ALDI akan merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk melaksanakannya. Iya, baik. Ini jadi kan vaksinnya sudah ada. Jadi saat ini tidak bisa ibu-ibu meminta anaknya umur 6-11 disuntik, tidak akan bisa. Petugas tidak bisa memberikan. Sekalipun dengan Sinovac yang ada begitu? Betul, betul. Karena jatahnya ini adalah jatah untuk yang umur 12 ke atas. Baik, artinya ketentuan apa yang harus diterapkan supaya masyarakat juga punya kesadaran, karena apakah memang Sinovac yang sekarang disuntikan ke 12 hingga 17 tahun itu tidak sama dengan yang nanti akan disuntikan ke 6 hingga 11 tahun? Ya, sama. Vaksinnya sama, hanya alokasinya yang belum. Jadi kalau itu diberikan kepada 6 sampai 11 tahun, sekarang itu berarti pelanggaran. Baik. Artinya harus menunggu dulu keputusan dari Kementerian Kesehatan ya, memang belum ada waktu yang pasti yang disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kalau melihat dari vaksinnya, ini Ibu sebagai ahli vaksinasi, masyarakat hanya ingin bertanya, apakah iya vaksin yang sama bisa disuntikan ke anak usia dewasa, orang tua, lansia, bahkan anak kecil? Betul. Jadi sebetulnya semua vaksin COVID itu semuanya aman. Ya. Kemudian
Untuk menentukan bisa diberikan kepada kelompok umur berapa saja, itu harus melalui prosedur uji klinik. Nah, untuk Sinovac, uji klinik untuk kelompok umur 6 sampai 11 ini sudah dilakukan. Untuk yang vaksin yang lain mungkin belum. Baik, artinya dalam hal ini memang bisa saja vaksin jenis lain juga dimungkinkan pada saat setelah uji klinis itu dilakukan begitu ya Bu ya? Betul sekali. Hal apa yang menjadi bahan pertimbangan penting supaya sebuah vaksin itu bisa digunakan oleh usia tertentu? Yang pertama adalah, yang satu adalah kita harus punya data dulu, epidemiologinya dulu. Ya, kelompok umur yang menjadi sasaran dari virus COVID ini, kelompok umur mana? Kita tahu sampai bayi pun bisa terserang, ya. Tetapi kemudian kita juga harus menilai, ya, berapa besar masalahnya pada anak, pada bayi itu berapa besar masalahnya, ya. Dari dasar itulah kemudian ditentukan, ya, karena apa? Kita tahu bahwa vaksinnya terbatas. Betul. Kalau vaksinnya berlimpah tidak masalah. Masalahnya vaksinnya terbatas. Baik. Jadi kita harus mencari prioritasnya. Dan menurut Anda seberapa penting saat ini vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dilakukan? Begini, saya akan memberikan contoh dari negara-negara yang sudah melakukan sekolah tatap muka sudah dari tahun yang lalu. Iya. Dan mereka selalu melakukan evaluasi. Nah, pada saat itu malah vaksin belum ada. Ya, semua orang tidak boleh keluar, tapi kemudian lalu ada kebutuhan sekolah dibuka. Sehingga dicobalah dilakukan sekolah dibuka. Tentu di sekolah itu kemudian diterapkan yang protokol kesehatan. Hasil evaluasinya adalah penularan ada, tetapi ketemu bahwa penularannya itu bukan di sekolah. Penularannya itu justru di rumah. Gitu. Mengapa? Karena di sekolah itu umumnya mereka menjalankan protokol kesehatan dan ketat. Dan murid itu patuh. Terhadap guru patuh. Justru aturan di rumah tidak patuh. Sehingga kita juga mendengar di Indonesia, para orang tua ini menginginkan sekali sekolah cepat dibuka. Karena mereka sudah sulit sekali menahan anaknya di rumah sambil memenuhi protokol kesehatan, itu lebih sulit. Sehingga bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Untuk meminta anak itu untuk patuh. Iya. Begitu. Jadi kami percaya memang itu sifat anak ya. Kalau di sekolah itu mereka bisa disiplin ya. Dan seharusnya disiplin di sekolah diterapkan di rumah. Ini yang rupanya masih sulit seperti itu. Baik. Dan dengan kondisi yang demikian rasanya tidak ada keraguan yang berlebih ya orang tua kalau seandainya anaknya diminta untuk divaksin, Bu Jen. Saya kira tidak, bahkan demand ya, kebutuhan orang tua untuk anak-anaknya divaksin itu tinggi. Nah, namun ini para orang tua perlu tahu ya bahwa ini sudah ada penelitian bahwa ternyata vaksin yang biasa kita pakai pada anak, vaksin campak rubella atau MR atau MMR, itu ternyata komponen rubellanya itu virus rubellanya itu homolog dengan virus SARS-CoV-2. Ya, sehingga orang yang disuntik MR itu ternyata apabila terinfeksi COVID, ya penyakitnya tidak berat. Dan ini sudah diteliti, ya, dibandingkan negara-negara yang cakupan MR-nya tinggi, maka COVID-nya itu keganasannya kurang. Iya. Gitu. Nah, baik. Ini berita baik. Jadi para ibu ya, yang anaknya belum bisa dapat divaksinasi ya, pastikan anaknya itu status imunisasinya lengkap. Iya. Karena imunisasi yang dasar, yang gratis, yang selama ini diberikan, itu banyak anak yang bolong-bolong itu. Baik, artinya sebelum vaksinasi COVID
diharapkan vaksinasi yang lain itu dipenuhi begitu ya Ibu Jen ya. Betul Karena itu sekali. juga ternyata menurut penelitian berdampak pada kekebalan anak begitu. Betul sekali. Baik, artinya kalau demikian harus juga ada pemetaankah nanti pada saat pelaksanaannya anak yang sudah pernah disuntik MR tadi atau didahulukan yang belum begitu? Itu akan sulit sekali. Biasanya tanpa memandang status imunisasi yang memang teralokasi dan umurnya sesuai, diberikan ya diberikan tanpa memandang status imunisasi. Baik, Ibu Jen, karena BPOM sudah memberikan izin dan memang kita tinggal tunggu bagaimana Kementerian Kesehatan memutuskan kapan waktunya. Tapi bagi Anda ada catatan pentingkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Ya, sebaiknya untuk pemerintah daerah, ya, apabila ada peningkatan kasus, ya, selalu akan dilakukan tracing. Sehingga nanti akan ketemu meningkatnya karena apa, perilaku apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus. Iya. Jadi dari data itu bisa untuk diinformasikan supaya kita semua belajar. Jangan melakukan yang sama. Seperti itu. Baik. Dan menjadi penting untuk semua juga pada saatnya nanti bisa mensukseskan ya vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini ya. Pada waktunya, ya. Baik, terima kasih Ibu Jen sudah berbincang untuk Indonesia Petang. Jen Supardi, ahli vaksinasi pemirsa, dan salam sehat Ibu. Kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC.